Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Ahbabal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta dan perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari guru kami Mas Duki Dahlan, dan juga dari Syekh Sa'ad Jawis, Syekh Yusri, Syekh Ali Jum'ah, banyak yang ngajar kitab tasawuf khususnya ya, Syekh Abdul Somad Muhanna dan yang lainnya. Dari gurunya Syekh Yasin dari gurunya Syekh Yasin, dari gurunya Syekh Mbah Maksum bin Ahmad Lasem, dari Syekh Waliullah Abi Imran, Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Syekh Khalil ya Bangkalan. Dari gurunya Syekh Nawawi Banten ya, dari gurunya Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Palembang, dari gurunya Syekh Abdurrahman bin Mustafa Lidrus, dari gurunya Imam Abdullah bin Salim Al-Basri, dari gurunya Imam Muhammad ibn al-Ula al-Babili, dari gurunya Imam Sulaiman bin Abdul Daim al-Babili, dari Imam Muhammad bin Isa an-Najjar, dari Imam Ibn al-Mulakin, dari Imam Abi Ishaq Ibrahim at-Tunuhi, dari Imam Sulaiman bin Hamzah, dari Imam Umar bin Karam ad-Dinawari, dari Imam Abdul Khaliq bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Yusuf, dari Imam Ghazali. Qala adab ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Adab amalan ya antara pagi itu habis duha ya, sekarang sekitar jam 6 ya, syuruk jam berapa? Jam 6 ya, 6 lewat ya, 6 lah, mungkin setengah 7 gitu, sampai zuhur apa aja amalannya ya kan. Ini diterangkan dalam kitab Imam Ghazali dan Syekh Nawawi Banten. Fa'idha tala'at qala al-mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin wa bi isnadina al-muttasil an masyayikhina jazahumullahu anna khairan qal fa'idha tala'at asy-syamsu, apabila terbit matahari, wartafa'at qadra rumhin, dan sudah naik sekitar satu panah gitu ya, dia diperkirakan lah begitu. Kalau dulu kan belum ada jam, jadi pakai kira-kiranya tuh alam. Jadi kalau zaman Rasulullah, sahabat sampai sebelum ketemunya jam itu pakainya alam ya, pakai alam gitu, pakai bulan, pakai apa namanya, matahari tadi ya. Karena hadis-hadisnya juga seperti itu kan, kalau asar itu sudah bayangan itu sudah sama gitu loh, jam panjangnya dengan kita. Cuman masalahnya kalau mendung gimana, kalau hujan kan nggak ada bayangan. Nah itu masalah kan. Jadi kalau ada ini, alhamdulillah sekarang ada jam, jadi semua sudah ya canggih ya, alhamdulillah. Itu salah satu hikmahnya. Jadi kita udah untuk waktu sholat udah nggak masalah ya. Jadi waktu udah terbit matahari atau syuruk ya, fasolli rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat. Imma biniyati salatil isyraq binaan alal qawli bi anna ghairu salatiz duha. Jadi baik niatnya itu niat sholat syuruk atau sholat isyraq ya, menurut pendapat yang mengatakan bahwa sholat syuruk itu atau sholat isyraq itu berbeda dengan sholat duha. Ini pendapatnya Imam Hanafi ya. Jadi kalau Imam Hanafi itu kalau waktu jam 6, misalnya syuruk jam 6 nih, kita sholat jangan pasnya ya, jadi setelahnya biar aman gitu, enggak nanti terjebak pada waktu yang diharamkan atau dimakruhkan untuk sholat ya kan, waktu subuh sampai terbit matahari. Kasih jeda dikit lah, 5 menit atau 10 menit gitu biar aman, habis itu sholat. Nah itu namanya menurut Imam Hanafi sholat syuruk, karena dilakukan setelah terbit matahari. Tapi kalau jam 9 itu namanya zuha. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, itu dalam fikih perbandingan ada di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi yang bukan yang Banten, yang di Damaskus ya, Suriah sekarang. Juga dalam kitab Bada'i'us Shana'i' lil Kasani, ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd, ada dalam kitab Al-Mughni
Ya, dan syarahnya Syarhul Kabir Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu diterangkan bahwa kalau Imam Syafi'i sholat syuruk sama sholat duha itu sama aja. Mau dilakukan jam 6 setelah syuruk itu Ustaz, itu namanya duha. Dilakukan jam 9 duha, jam 10 duha, jam setengah 11 duha. Gitu. Jadi kalau Imam Syafi'i mah kita nggak masalah dah. Ya, yang penting dilakukan setelah terbit matahari. Gitu. Kalau sebelum terbit matahari itu menurut pendapat Imam Syafi'i dalam madhab kita nih itu makruh tanzih. Apa makruh tanzih? Makruh tanzih itu makruh yang mendekati haram. Gitu. Jadi makruh yang mendekati haram. Kalau dilakukan sah sholatnya, tapi makruh tanzih gitu. Kata saya benar gitu. Faqat ya nih. Faqat rawa Sayyiduna Aliun ya telah meriwayatkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah annahu sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha salat duha sita rakaatin 6 rakaat ya 6 rakaat 3 kali salam jadi 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam ya jadi 6 rakaat itu riwayat Sayyidina Ali. Ini hadisnya ada di Sunan Tirmidzi bab tentang sholat sunnahnya Nabi Muhammad SAW pada waktu pagi hari fi waktu ini tapi dibagi 2 jadi dibagi 2 pertama beliau sholat 2 rakaat ya idza asyraqati samsu ketika syuruk berarti jam 6:04 atau jam 6:20 ya Rasulullah itu sholat syuruk, sholat duha ya menurut Imam Syafi'i sama aja Imam Hanafi syuruk namanya 2 rakaat nanti jam 9-nya beliau sholat lagi berapa rakaat lagi kalau kan tadi 2 kalau 6 berarti berapa rakaat lagi 4 rakaat lagi jadi misalnya ini Sabtu Minggu biasanya kan di sini kajian nih habis kajian sampai syuruk kan biasanya kan lewat sedikit sholat 2 rakaat sholat duha kalau kita sama aja Imam Syafi'i berarti kita sholat duha nggak apa-apa misalnya sunat duha nah nanti di rumah waktu pulang jam 8 setengah 9 gitu ya habis mandi ya kan habis sarapan sholat lagi berapa 4 rakaat gitu ya itu yang dilakukan Rasulullah dari riwayatnya Sayyidina Ali tapi kalau nggak bisa ya 2 rakaat jangan nggak usah paksain ya kalau nggak bisa juga gimana kalau nggak bisa juga ya, sebelum disolatin ya kita sempatkan lah itu kalau di Sahih Muslim apa namanya setiap sendi-sendi kullu sulama bani Adam shadaqatun setiap sendi-sendi apa namanya tubuh manusia itu perlu disedekahi gitu. Wah kalau gitu berapa sendi dalam tubuh kita ratusan Pak sahabat udah bingung waduh kalau ada misalnya 300 saja sendi kali apa 100.000 udah berapa ya kan gitu jadi bayangan sahabat tuh disedekahin sedekahin dengan uang gitu tapi kata Rasulullah bukan begitu ya kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun setiap tasbih sedekah setiap tahlil sedekah setiap takbir sedekah setiap tahlil sedekah setiap zikir sedekah dan terakhirnya kata Rasulullah dan itu bisa digantikan semuanya itu wa tudzi'u dzalika raka'atadz duha dan itu bisa digantikan dengan sholat 2 rakaat Pak Rasul mengatakan 2 rakaat sholat duha jadi kalau bisa diusahakan minimal 2 rakaat nah gitu ya bacanya apa suratnya ini diterangin sama Senawi Banten Masya Allah ya semuanya dijelasin Pak dan itu ada rahasianya pasti ada rahasianya ya kalau yang hafal tapi kalau nggak hafal ya nggak usah dipaksain yang hafal aja suratnya gitu kalau hafal nih itu afdolnya di rakaat pertama setelah Fatihah baca surat wasyamsi waduha wal qamari idza talaha wan nahari jalla wasami seterusnya ya kan rakaat kedua baca surat apa wal laili idza yaghsha nah, terus salam terus rakaat yang ketiganya maksudnya yang sholat yang keduanya itu baca di pertama surat wadduha di keempatnya baca surat alam nasyrah
Itu surat-surat kemudahan semua. Surat-surat tentang waktu, surat-surat tentang kemudahan dan kesehatan. Dan itu dibuktikan oleh beberapa ulama bahwa salah satu manfaat dan khasiat sholat duha itu adalah untuk mengobati penyakit tulang. Untuk mengobati penyakit tulang. Kalau kita orang beriman, yazdadu iman sama imanihim. Kita semakin beriman dan semakin yakin kalau kita. Gitu ya. Nggak usah dini. Tapi bukan berarti kata ulama seperti Imam Asy'ari dan juga ulama yang modern ini, Syekh Sa'rawi mengatakan, jangan ibadah karena mencari tujuan tertentu. Saya mau sholat duha biar sehat tulang saya, ya kan? Tulangnya sakit-sakit encok gitu, kagak sholat duha lagi. Karena sholatnya niatnya nyari sehat tulang, enggak, nyari ridhonya Allah. Adapun kita dapat khasiat dan manfaatnya, alhamdulillah. Tapi kalau belum, yakinlah Allah masih menyimpan. Mungkin tahun depan, mungkin nanti di akhir hayat kita, mungkin di masa tua kita. Nanti kalau enggak, ditabung kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak usah ini, saya ada yang Ustaz mau minta amalan biar cepat kaya apa Ustaz? Loh, cepat kaya kerja sebenarnya gitu. Ustaz udah capek saya kerja gini-gini, masih gini-gini aja gitu. Ya, lah terus mau apa gitu kan? Yang penting kerja, yang nentuin kan Allah hasilnya. Ngotot ya udah, baca surat Al-Waqiah habis maghrib 40 kali. Itu amalan kiai saya, Kiai Sukron dari mbak ayahnya, dari Kiai Ma'mun ya di Madura. Jadi nggak boleh tidur kalau belum baca itu 40. Surat Waqiah 40 kali kayak apa coba? Ini baru baca sekali. Ya, dulu juga baru 3 kali, baru 3 malam. Datang ke ustadznya lagi, Ustadz, saya udah baca surah Waqiah, tapi masih begini-begini aja, nggak ada perubahan. Itu gimana? Itu kata guru saya Ki Asrari, Hadratus Syekh Ki Asrari bin Utsman Al-Ishaqi, ya mursyid Qadiriyah Naqsabandiyah. Dia bilang itu namanya Abdul Waqiah. Itu namanya hambanya surat Waqiah. Jadi dia baca cuman pengen kaya doang. Kalau belum kaya sama Allah nggak mau baca lagi, nyesel dia. Hati-hati, bukan Qur'annya yang salah, bukan amalannya yang salah, tapi niatnya yang keliru. Ya Pak ya. Jadi kalau kita dikasih amalan nih sama kiai dari Quran, dari hadis, dari ini, ya niatnya karena Allah, mencari ridhonya Allah. Kita belum dapat tuh manfaat atau hasilnya, jangan ragu. Terus nggak ngamani lagi gitu. Itu mana anak kecil kan gitu, dikasih permen dia jalan, kagak dikasih permen kagak jalan. Kita enggak, kita yakin sama Allah, baik belum dikasih atau dikasih, tetap dikasih kaya tetap dia jalan. Jangan baru ngamalin setahun langsung naik tuh pangkatnya atau langsung bisnisnya tuh lancar gitu, kagak baca lagi Waqiah. Jadi mau dapat manfaatnya kayak belum kaya pokoknya gimana, tetap baca surat Waqiah, karena kita Abdullah bukan Abdul Waqiah. Kita hambanya Allah, bukan hambanya surat Waqiah. Paham ya? Gitu ya. Nah, apa aja begitu? Ya, termasuk sholat duha. Saya mau sholat duha biar sehat tulang saya. Mas tulangnya udah berapa sholat duha, udah setahun misalnya. Tapi kok masih ini aja Ustaz, masih tulang saya masih pegel-pegel baik sih. Udah nggak sholat lagi, udah nggak manjur. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya. Itu berarti niat kita meleset. Berarti belum tepat gitu ya. Jadi Rasulullah gitu 6 rakaat, jadi 2 dibagi dari 2 waktu syuruk dan 4-nya lagi waktu agak siangan dikit gitu. Inda zawali waqtil qara, yang penting setelah ini min faridati subhi ila irtifai samsi fa idza adha an-nahar wa madha minhu ya qaribun min rubihi fasali salat duha arba'an. Jadi salat duha itu kalau menurut Imam Ghazali itu bisa ini dalam pendapat mazhab Syafi'i begitu ya, 2 atau 4 ya, atau 6 atau 8 rakaat ya, maksimalnya 8. Kalau dalam pendapat Imam Syafi'i yang lama itu 12, tapi sudah di pendapat yang barunya, artinya itu yang diamalkan itu adalah 8. Tapi kayaknya kita model-modelnya sih 8 jarang dah.
Ya, dua aja udah beruntung tuh. Dua aja udah beruntung ya. Ya paling nggak dua tapi dijaga dah. Ya dua itu ya kalau kita nggak bener-bener nggak apa namanya darurat ya. Kecuali di apa namanya waktu pas sholat duha gitu masih dalam perjalanan ya. Ya sulit mungkin sholat hurmatul waqt ya. Wahya afdaluha, jadi yang paling banyak tuh 8. Alal mu'tamad menurut pendapat yang kuat ya dalam mazhab Imam Syafi'i, masna dua rakaat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan tadi al afdal an yaqra fi raqatil ula surat asy-syams dan surat tadi apa walaili kemudian wadduha sama itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami, lakin al-Imam ar-Ramli i'tamada annahu yaqra fi raqatil ula al-kafirun wa fi tsani al-ikhlas. Jadi kalau menurut Imam ar-Ramli Syihabuddin ar-Ramli. Jadi dalam fikih Imam Syafi'i itu ada 2 imam yang menjadi rujukan ya. Kalau dulu zaman yang lamanya itu Imam Nawawi yang Riyadhus Shalihin itu ya dengan Imam Rafi'i. Tapi kalau yang ulama belakangan sekitar 1100-an ini itu Imam ar-Ramli dengan Imam Ibnu Hajar al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Asqalani itu ahli hadis. Kalau Ibnu Hajar al-Haytami ahli fikih. Tapi dua-duanya mazhab Syafi'i. Gitu. Ya, itu yang dipakai dua ini Imam Romli atau Imam Al-Haytami ya. Jadi menurut Imam Romli nggak usah yang panjang itu ya kan, apalagi nggak hafal, udah yang pendek aja Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ini kayak cocok kita banget ya, cocok ya Bu ya. Jadi belum hafal kan wasyamsi wadduha, ntar muter-muter lagi gak beres-beres, keliru sama walaili dah ya kan, wasyamsi wadduha kemana ya kan, muter ke ya kan begitu ya kan, udah nggak usah paksain. Nah kuliahil kafirun aja kadang nggak beres-beres, wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum, akhirnya wala dholin itu ya udah dah ya. Kalau ini juga kuluhu lah dengan kalau falak itu nggak apa-apa ya, karena surat ini kan nggak rukun ya, dia sunnah, tapi sebaiknya afdolnya supaya kita dapat sunnahnya juga ya, ikutin Rasulullah ya tadi itu. Kama qalat, ini dalam riwayat, di dalam hadis ya, dari riwayat qalat Ummu Hani sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad ya. Nabi salat duha ya, subhatad duha waktu pagi itu sama niya rakaatin 8 rakaat. Tadi riwayat Sayyidina Ali 6, ini riwayat Ummu Hani 8. Makanya dikumpulin dah kata Imam Syafi'i, ya udah minimal 2 maksimalnya 8 gitu. Sama nih rakaat yusallim min kulli ya, rakaat ini ya itu rawahu Abu Dawud. Wassalatu khairun kullah. Salat mah udah baik, salat mah ya, berapa rakaatnya sebenarnya baik, tapi kalau mau nyari afdolnya ya tadi itu 8 rakaat ya 4 kali salam. Kama fil hadis alladzi rawahu Tabrani an Abi Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam ya, Imam At-Tabrani fil Mu'jamil Awsat ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari, nomor hadisnya 243. Qala, dan dari Abu Hurairah juga, as-salatu khairu maudhu'in faman istata'a an yastaqsira fal yastaqsir. Salat itu sebaik-baiknya ibadah dan amalan. Maka kalau bisa perbanyaklah kalau bisa. Kayak sholat tahajud, ada nggak batasnya? Sholat tahajud kan minimal 2 rakaat. Kalau maksimalnya, sholat tahajud maksimalnya berapa? La haddalahu, tidak ada batasnya. Makanya ada seorang wali perempuan. Ya, wali bukan laki-laki aja Bu, ya Bu, emak-emak tuh bisa jadi wali, iya, ya wali. Ya paling nggak wali murid dah kalau nggak itu. Ya, itu. Rabi'ah al-Adawiyah itu waktu sakitnya jam meriang, demam, panas badannya. Kalau sekarang kalau di suhu itu mungkin udah 40 kali. Itu sholatnya dalam riwayat sholat tahajudnya itu 100 rakaat. 100 rakaat. Ada dalam kitab Risalah Kusyairiyah. Kata guru kami Sayyuzi, Masya Allah, itu waktu kata beliau, ini aduh, emang kenyataan begitu. Ini bukan cerita khayalan, bukan. Itu wali Allah, Rabi'ah Adawiyah ya, perempuan
Tapi luar biasa ininya sama Allah SWT. Sholat sunnahnya, tahajudnya gimana wajibnya udah jelas itu apa namanya dijaga benar. Ini sholat sunnahnya, waktu sakitnya gimana, waktu sehatnya berapa rakaat itu sholat tahajudnya, nah, ya kan. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan juga, Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi mengatakan dalam beberapa makalahnya, ketika meninggal muridnya mimpi dengan Syekh Abdul Qadir, wahai guru, apa yang bermanfaat bagimu di kuburan? Apakah ceramahmu, taklim dan sebagainya? Tidak, katanya. Terus apa? Beliau mengatakan, rukai'atun arkauha fi jawfil lail. Yang bermanfaat bagi saya sekarang ini ya adalah beberapa rakaat yang saya salat waktu malam. Oh. Rukai'at, beberapa rakaat maksudnya gitu. Ya itu tawaduknya maksudnya ya, maksudnya beliau mah Syekh Abdul Qadir itu pernah salat, habis salat Isya tuh sampai subuh. Minum doang tuh istirahatnya. Sebentar, sholat terus sampai subuh. Beliau wudu, yusolli subha biwudu'il isya. Sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Apa maksudnya? Sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Berarti kan kagak batal. Berarti nggak tidur. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Makanya pantas beliau diangkat sebagai Sultanul Aulia, pimpinannya para wali gitu. Karena begitu ibadahnya ya. Kita mau jadi wali salat satu ini aja udah ini ya, gimana jadi wali gitu kan. As-salatu afdal mawadhu. Jadi salat itu adalah ibadah yang paling afdal untuk dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa jam berapa? 31. Wah. Ya. Baik. Falaisa baina tulu'i syamsi waz zawali ratibatun minas salati illa hadhihi. Tidak ada salat antara pagi habis syuruk tuh jam 6 sampai zuhur kecuali salat duha atau syuruk menurut Imam Hanafi ya. Jadi tidak ada salat yang paling afdal, tidak ada amalan yang paling afdal dilakukan oleh seseorang di waktu pagi ya kecuali sholat duha. Nah habis sholat duha ngapain? Nah ini ada ya, sholat duha mulu sampai duhur ya kan, kebanyakan itu 8 rakaat kan, taruhlah 8 rakaat itu setengah jam misalnya dengan doanya. Wa ini duha bahau kalau jamal seterusnya ya, sama doanya misalnya setengah jam oke. Soalnya jam 8. Terus dari jam 8 sampai zuhur ngapain? Kerja Ustaz. Ya, itu salah satunya. Ini kata Imam Ghazali dan Syekh Nawawi Banten, al-halatul ula wa hiya al-afdal an tasrifahu, yani fama fadhala anha min awqatika, maka sisa waktu habis sholat duha itu ngapain? Kata Imam Ghazali, ya, falah kafihi arba'atu halat. Ada empat kegiatan yang bisa Anda lakukan. Silahkan pilih masing-masing sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan profesinya, sesuai dengan kerjaannya. Ya kan? Yang pertama, al-halatul ula wahiyal afdal, ini yang paling afdal. Antasrifahu, ya, untuk digunakan waktu setelah sholat duha fi naf'in nas, untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia dan masyarakat, bi ilmika, dengan ilmu kamu. Berarti mengajar ya. Mungkin yang dosen, yang guru, yang kiai ya, niatkan taklim, mengajar karena Allah setelah sholat duha, itu luar biasa, itu paling afdal kata Imam Ghazali ya. Wa hiya afdal ma tastaghilu bihi ba'dal maktubah, itu adalah amalan paling afdal setelah sholat wajib. Jadi nggak main-main Pak, nggak ada yang sia-sia itu. Jadi ngajar nih pagi-pagi, yang di MI, yang di SD, yang di SMP, SMA, Aliyah, Sanawiyah, yang di kuliah, pagi habis sholat duha dia jam 8 bisa sarapan. Terus kalau emang harus ke kampus atau harus ke sekolah ya kan, sesuai dengan jadwalnya berangkat, niatin bismillahirrahmanirrahim, ya Allah nawaitu ta'lim, saya niat mengajar, berikan kemanfaatan
kepada masyarakat, kepada diri saya dan orang lain, ya, untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Begitu niatnya. Itu selama dalam niat itu, ya sampai dia pulang lagi, itu akan dinilai ini ibadah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Jadi diniatin. Apa sih? Emang nggak bayar niatnya? Bayar niat Bu? Enggak kan? Iya diniatin tuh. Ibu gimana? Saya masak emang nggak ada ini Ustaz, masak kayaknya remeh banget ya masak Ustaz. Jangan begitu. Ibu masak terus dimakan sama siapa? Sama suami, sama siapa lagi? Sama anak. Terus anak kemana? Ya anak tuh ngaji, dia di MI ngaji, belajar pembiasaan kalau pagi, ya dia sholat duha dulu, terus dia baca Al-Quran, ya nggak? Ya kan, habis itu ngaji Al-Quran, hadis, kurdis, ada akidah akhlak, ada fikih, ada bahasa Arab, ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, segala macam. Ya, terus dia bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ibu dapat pahalanya nggak yang masak itu? Dapat pahalanya semua. Kita nggak bisa dapat pahalanya ibu. Suami dan anak nggak bisa dapat pahalanya ibu yang masak. Tapi yang masak dapat pahalanya semua karena dimakan semua, dan dia kalau dengan itu menjadi wasilah dia belajar, menjadi wasilah dia bisa ngajar suaminya, bisa kerja. Pernah guru saya Yusri itu istrinya Bunyai Hubabah Syarifah Zainab itu kan beliau ngajar gitu kan, setiap subuh ngajar, terus sorenya ngajar, malamnya ngajar lagi, dan beliau dokter juga, jadi kalau pagi praktek jadi bisa duha, beliau berangkat ke rumah sakit, itu sebelumnya ngajar dulu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tafsir, nah, nanti jam 8 berangkat ke rumah sakit, habis itu zuhur sore pulang istirahat sebentar, terus nanti habis maghrib ngajar, habis ngajar lagi terus istirahat. Suatu saat beliau cerita, istrinya Abah Hubabah Zainab nih, Abah saya ngiri dengan Abah gitu, dapat ya pahalanya banyak bener ngajar gitu, lah saya cuma masak katanya. Dia nangis gitu katanya. Akhirnya beliau, guru kami saya Yusri, nangis juga. Aduh gimana ya Umi, saya berkata sebenarnya saya mah yang ngiri sama kamu. Kalau boleh saya pesan sama Allah, ya Allah saya jadikanlah sebagai istri. Maksudnya apa? Karena engkau masak air, saya minum, anak kita minum, terus saya ngajar. Ya kan di situ kan ada darah-darah, ada nafas-nafas dari masakannya. Betul nggak? Siapa yang ngambil pahalanya? Engkau, kamu yang ngambil pahalanya. Saya nggak bisa ngambil pahala masak kalau saya nggak masak. Nanti begitu. Ya akhirnya nggak, itu masalah artinya. Jadi nggak boleh kita meremehkan siapapun, kerjaan siapapun, termasuk istri kita. Itu luar biasa pahalanya. Ya kan? Kalau nggak ada, ya sama kita nggak bisa ibadah Pak. Kita nggak bisa sholat kalau kita nggak masakin kita. Betul Pak dia? Ya kalau lagi sehat, ya kalau lagi sakit, ya harus tahu diri. Ya kita beli, itu gimana gitu ya. Pokoknya intinya saling dah, ya kan? Itu jadi suami ngambil pahala dari kerjaannya, istri ngambil pahala dari kerjaan ibu-ibunya, ya kan? Anak ambil pahala tuh ya waktu belajar, dan semuanya tidak ngurangin pahala masing-masing gitu. Kalau saya ngajar, apa ibu tadi yang masak, terus saya makan, saya ngajar, terus saya dapat pahala, terus yang ini istri nggak saya ngurangin pahala, tidak. Itu mah bisnis kalau begitu mah. Kalau ini enggak, tetap pahalanya dia tetap. Ya, subhanallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, itu mudah-mudahan apa yang kita ini ngaji kita ini membawa manfaat untuk kita semuanya, lebih mendekatkan kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita dapat ma'rifatnya, mahabbahnya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhalas salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.